Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, maaf, Zainal Muklisin, silakan untuk dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku doa iya. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Diperhatikan Arif Lutfianto. Hadir. Ahli Sinaji. Hadir, Pak. Alfiani. Hadir. Herwanto. Hadir, Pak. Bahaudin. Hadir, Pak. Bahaudin. Anwar Huda. Hadir, Pak. Nur Yasrini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Roni. Roni. Belum, Pak. Belum masuk. Rais. Hadir, Pak. Fitriyatul Hajarah. Hadir, Pak. Zainal Mukhlisin. Hadir, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Menyanyikan dimulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jadi selama-lamanya. Cukup, Bapak. Untuk selanjutnya kita akan mengulas kembali pelajaran yang telah lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum bacaan. Untuk mengingat kembali, saya akan menanyakan ulang mengenai hukum-hukum bacaan. Yang pertama, Darwanto, mana anaknya? Darwanto mana? Darwanto. Baru keluar mungkin, Pak. Lagi ke belakang kayaknya, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oh, udah. Oh, udah. Darwanto, saya mau kamu menjelaskan kembali tentang mat tobi'i. Coba jelaskan kembali mat tobi'i. Mat tobi'i adalah mat yang asal mulanya, mat yang asli. Ya. Apabila ada huruf mat alif itu jatuh setelah harokat fathah. Ya, terus? Kalau huruf alif sukun, sebelum wawu ada harokat dhamma. Contohnya Pak, langsung. Darwanto langsung deh, contoh. Nuhiha. Ya, bagus. Selanjutnya najih ya. Coba najih definisikan apa itu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil, Pak ya? Ya. Oh ya, oh gini Pak. Mat wajib mutasil itu jika ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Contohkan, Pak. Humus sufaha'u. Banyaknya berapa najih?
Coba. Panjangnya berapa? Ngaji. Panjangnya 6 harokat. Ya. Terakhir satu lagi, Bahaudin mana anaknya? Bahaudin. Bahaudin. Ya, Pak. Apa mad jaiz munfasil itu? Jaiz munfasil. Mad jaiz mufasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata Contohkan. atau satu kalimat. Ya, contohkan. Contohnya apa ya? Wa ma unzila Wa ma umiru illa liya'budun. Wa ma umiru. Untuk Wa ma panjangnya berapa? Umiru illa 3. Bahaudin. Ya, Panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Bagus, 3 alif atau 6 harokat. Saya anggap untuk pertemuan kemarin mengenai hukum-hukum bacaan mad tabi'i, bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, saya anggap anak-anak sudah memahami semua. Kita bisa fokus ke pelajaran hari ini. Untuk pelajaran kali ini membahas tentang sabar dan syukur kunci keberhasilan. Dalam pembahasan kali ini ada tiga hadis yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Saya baca dulu, kalian perhatikan, sehingga nanti ketika saya tanya, kalian bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinanin, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban, sungguh mengagumkan, li amril mu'min, bagi keadaan orang yang beriman, inna amrohu kulluhu khairun, sesungguhnya segala kondisinya adalah sebuah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kejadian itu tidak menimpa kecuali hanya untuk orang-orang mukmin. In asobathu sarra'u syakara, seandainya dia diuji dengan kebahagiaan syakara, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah keadaan terbaik baginya. Wa in asobathu dharra sabara, dan seandainya dia diuji dengan kesusahan, sabara, maka dia akan sabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Untuk lebih lengkapnya, kalian amati video yang akan saya tampilkan. Tunggu sebentar ya, sambil kalian ingat-ingat apa yang tadi saya jelaskan. Sekarang kalian perhatikan video yang akan saya tampilkan. Mikrofon selain saya, tolong di mikrofon selain saya dimatikan dulu biar kita seksama untuk memperhatikan videonya. Dalam video ini kalian perhatikan dengan jelas, amati, kemudian nanti analisa apa isi kandungan dari video yang akan saya tampilkan, sehingga dalam pembelajaran kali ini kita bisa mengambil bisa mengambil intisari, esensi dari video yang akan saya tampilkan, disesuaikan dengan materi kita pada hari ini, yaitu sabar dan syukur kunci keberhasilan. Silakan kalian amati.
Ini seorang anak ya, perhatikan bajunya kurang begitu bagus, sepatunya juga rusak. Dia berjalan dalam kondisi yang lemah, putus asa. Kalau saya lihat seolah-olah dia akan bunuh diri, mau menjegurkan tubuhnya ke aliran sungai. Di sisi lain ada seorang anak yang bajunya bagus ya, sepatunya juga bagus. Dia selalu senyum ya, nggak murung ya, nggak seperti yang tadi. Anak yang tadi ya, satunya menghampiri, Kayak COVID ini. mencoba untuk duduk mendekati, namun tidak pede ya. Sesekali dia melihat ke sepatunya yang bagus. Yang sepatunya bagus mengajak untuk komunikasi, tapi dia malah pergi menjauh, merasa tidak pede, merasa hatinya gelisah. Coba perhatikan apa yang terjadi saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh anak ini? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Kira-kira bahasanya bisa dibahasakan sendiri. There's no way. I don't want to be like this. Kamu sudah makan apa belum? Saya belum. Mungkin kira-kira seperti itu. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Kita perhatikan dua sisi yang sangat berbeda kejadian saat ini. Di detik-detik ini kita melihat dia dihampiri oleh neneknya. Are you ready to go now? Lihat perbedaannya. Yang sepatunya rusak sedang sangat bahagia. Dia melupakan sepatunya rusak. Sama sekali tak terpikirkan kalau sepatunya rusak, bukan beban lagi. Kita lihat yang satunya lagi, dia didorong oleh neneknya. Baik, saya anggap cukup untuk video yang tadi saya tampilkan. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sudah saya persiapkan kelompoknya. Sambil saya bagi kelompoknya, silakan kalian untuk menganalisa, mengangan-angan dulu sebelum nantinya saya tanya satu persatu mengenai apa maksud kandungan dari video yang tadi saya tampilkan. Sambil berpikir, dianalisa sebelum saya bagi kelompoknya. Oh, iya. Oh, apa ya? Saya bagi kelompoknya sekarang. Yang pertama, Arif Lutfianto. Sudah siap? Sudah ada Arif Lutfianto? Halo Arif Lutfianto. Ya, halo. Ahri Sinaji. Siap. Alfiani. Siap, Pak. Darwanto. Tergabung dalam kelompok A. Kemudian kelompok B, Bahaudin. Orangnya ada nggak? Selanjutnya Anwar Huda, Nuryasi, dan Roni. Hadir. Kelompok yang ketiga terdiri dari 3 anak ya, Rais, Fitriatul Hajaroh, dan Zainal Mukhlisin. Kita akan
bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai video yang tadi saya sampaikan. Pertama, kelompok A. Coba di kelompok A kalian kalian amati tadi videonya, angan-angan lagi. Perwakilan, silahkan kalian berembuk, diskusikan setelah mengamati video itu. Saya tunjuk ketuanya Alfiani. Coba saya ingin Alfiani untuk mempresentasikan apa analisa kamu dari video yang tadi disampaikan. Siap, Pak Guru. Ya. Setelah tadi saya melihat video yang Pak Guru tayangkan, di situ ada dua sisi yang berbeda. Ada anak orang miskin dan ada anak orang kaya. Nah, di situ, ada dua anak ya? Ya, ada dua anak miskin dan orang kaya. Nah, di situ yang anak orang miskin itu ternyata memiliki sepatu yang sudah rusak. Bahkan dia itu tidak pede ketika duduk berdampingan dengan anak orang kaya. Nah, tapi di sisi lain orang yang kaya itu dia tetap tenang, kemudian pakaiannya memang bagus dari segi gestur, dari segi pakaian, sepatu itu juga bagus, ya. Tapi di sisi lain si miskin ini ternyata dia bersyukur, walaupun dia miskin dan memiliki sepatu yang seperti itu, tapi dia masih bisa berjalan, masih bahagia, bisa berjalan dan menikmati hidup. Tapi kalau yang kaya, dilihatnya memang kaya ya, tapi ya dia nggak bisa berjalan. Oke, sementara saya tampung dulu untuk presentasinya. Coba saya mau ke kelompok C ya, Zainal Mukhlisin. Ada orangnya, anaknya? Coba, menurut kamu yang dipresentasikan Alfiani itu betul atau enggak? Coba saya ingin analisa kamu sendiri mengenai video yang tadi saya tampilkan. Yang saya lihat tadi itu ada orang sehat dan ada orang cacat, Pak. Iya, ada dua anak. Terus? Itu saja, Pak. Oke. Satu lagi, Bahaudin. Coba, video yang tadi kamu lihat analisanya seperti apa? Bahaudin. Saya? Iya. Siap Bapak, yang saya lihat dari tadi adalah ada dua anak yang latar belakangnya berbeda. Satu anak kaya, satunya anak yang kurang mampu. Tetapi yang tidak mampu, dia merasa minder karena sesuatu yang dipakainya itu kurang bagus dan ingin dia sesuatu yang bagus. Sedangkan yang anak kaya, dia diam, santai, senyum, menikmati nikmat Allah, tetapi dia dalam keadaan tidak bisa berjalan. Akhirnya terjadi perubahan pergantian antara anak kaya dan si miskin tadi. Kemudian anak kaya yang tadinya tidak bisa berjalan, tetapi dengan menggunakan kostum anak yang tidak punya, akhirnya dia senang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mampu berjalan meskipun kondisinya dalam keadaan yang serba kekurangan. Baik, dari tiga kelompok ini masing-masing mendekati apa yang dimaksud dengan materi, namun belum masuk ke inti dari materi itu. Materi kita adalah sabar dan syukur. Kita ambil contoh yang miskin, saya kasih nama Ahmad misalkan. Kemudian yang kaya saya kasih nama misalkan Hasan. Ada Ahmad dan Hasan. Zainal, apa konteks daripada video tersebut antara Ahmad dengan Hasan dikaitkan dengan materi hari ini? Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Zainal. Iya, Pak. Tapi saya tidak melihat keberhasilannya, Pak. Yang saya lihat yang sepatunya cumbang, yang sepatunya rusak itu ceria, yang jelek, yang bagus itu sedih. Itu saja yang saya amati dengan terus rasa syukurnya, sabarnya belum saya temukan, Pak. Oke, baik. Mungkin yang lain, saya Najih ya.
Najih, saya ingin Najih mempunyai analisa, coba dari video tadi, diamati dari awal. Saya suruh untuk mengamati dari awal bahwa yang pertama, si Ahmad, kita kasih nama si Ahmad yang miskin itu, bajunya compang-camping, sepatunya rusak. Dalam ceritanya, dia sedih di awal, tapi di akhir bahagia. Kemudian si Hasan yang kedua, yang kaya, ya, sepatunya juga bagus, dia bahagia dari awal sampai akhir. Coba kaitkan dengan materi pada kali ini, yaitu sabar dan syukur kunci keberhasilan. Ini pembahasannya adalah indahnya sabar dan syukur. Ya, saya coba Pak ya. Ya, silakan. Tadi yang termasuk golongan orang miskin, dari anak-anak miskin yang sepatunya sudah tadi, dia tidak merasa kepingin, ya, tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh si Hasan tadi. Dia kemudian apa namanya bisa mengeksplor apa yang dia miliki. Kemudian sepatu yang compang-camping tadi dia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tidak terus membuang sepatunya yang rusak tadi itu, tidak. Dia tapi apa namanya memanfaatkan apa yang dia miliki. Dia sabar menerima kenyataan yang ada di sana. Kalau dia tidak sabar, tentunya sepatu yang rusak tadi sudah dia buang ke sungai. Dia buang ke sungai. Kemudian yang Hasan, yang Hasan yang apa namanya, yang punya sepatu yang bagus, dia tidak mengejek si Ahmad yang mempunyai sepatu yang compang-camping, tapi dia berusaha untuk mendekati. Dia meluapkan rasa syukur dengan menggunakan sepatu yang dia miliki. Dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa apa namanya itu menyombongkan diri, mengejek si Ahmad tadi karena si Ahmad mempunyai sepatu yang dia gunakan. Itu kira-kira Pak menurut pandangan saya. Ya, saya bagus. Pak Lainal. Ya, sebentar. Untuk pendapat Najih, saya kira masih kurang sempurna. Siapa yang mau melengkapi? Tadi Rais. Saya Pak Lainal. Ya. Iya, kalau menurut saya itu Pak, jadi si Ahmad itu sabar ketika dia posisinya tidak bagus, artinya sepatunya tidak bagus, tapi dia bersyukur ketika melihat si Hasan kondisinya kurang fisik gitu. Dia akhirnya bersyukur karena melihat Hasan, karena secara tidak langsung si Ahmad fisiknya bagus gitu. Nah sebaliknya Hasan, dia bersyukur dengan kelebihan yang dimiliki, tetapi dia bersabar dengan kecacatannya, gitu Pak. Berarti dari pendapat Alfi, Zainal, pendapat Baha, termasuk pendapat Najih dan Rais, itu merupakan satu kesatuan ya. Artinya kita tidak bisa mengambil pendapatnya satu saja, tapi semuanya merupakan satu kesatuan. Inti daripada pembahasan kali ini adalah sabar dan syukur, di mana dari dua anak tersebut, baik Ahmad maupun Hasan, dua-duanya memegang atau memaknai rasa sabar dan syukur sebagai sebuah ujian yang kekurangan pun akan dijalani dengan sabar sehingga menjadi bahagia. Begitu pula kondisi berlimpah pun harus disyukuri sehingga sekalipun kakinya sakit dia tetap sabar. Dua-duanya adalah mencerminkan dua sikap, baik dari dua anak tersebut mempunyai dua sifat, mencerminkan dua sifat tersebut, mencerminkan sabar dan syukur dalam satu kondisi. Baik Ahmad maupun Hasan, dua-duanya memaknai, menganggap bahwa sabar dan syukur adalah dua sifat yang menjadi penyempurna keimanan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dari analisa kalian secara berkelompok, saya ingin menugaskan untuk kalian menjawab. Yang pertama, karena ini cuma 3 kelompok, sementara saya sudah membuat soal sampai 5, kita ambil 3 kelompok saja. Yang pertama, saya ambil soal yang ketiga. Sebelum saya tunjuk siapa yang mau menjawab, tunjuk jari saja, salah tidak apa-apa. Siapa? Ayo. Darwanto?
Zainal, kalian harus aktif, jangan pesimis. Gimana Pak? Oke, yang pertama Najih dulu. Nomor 3 saya baca. Belum Pak, saya mau tanya Pak. Oh silakan. Ini Bapak mau bertanya gitu ya? Ya silakan. Mohon maaf Pak, ini saya tadi belum menerima materi terkait dengan sabar dan syukur, hanya disampaikan video saja. Mungkin dan itu bagaimana, syukur itu bagaimana, agar kami nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagus, ini yang saya inginkan. Saya ingin kalian bertanya terlebih dahulu, nanti saya jawab. Begini Pak, begini Najih ya, sabar dan syukur adalah dua sifat yang merupakan penyempurna keimanan seseorang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua sifat itu sebagai penyempurna bagi hambanya. Baik itu kemiskinan ataupun kekayaan, dua-duanya adalah ujian. Bagaimana seorang hamba akan melewati ujian itu? Pertama dengan sabar, yang kedua dengan syukur. Diuji dengan kemiskinan, dia harus bersabar. Diuji dengan kekayaan, dia harus bersyukur. Endingnya nanti semuanya akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hadis yang pertama kali saya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban, sungguh mengagumkan, li amril mukmin, bagi keadaan orang yang beriman, inna amrohu kulluhu khairun, sesungguhnya segala hal dalam kehidupannya merupakan sebuah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak berlaku bagi orang kecuali orang yang beriman. In asobathu sarra syakara, jikalau dia diuji dengan kesenangan, syakara, dia akan bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara, seandainya dia diuji dengan kesusahan, sabara, dia akan bersabar. Fakana khairon lahu, dan itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Ini yang tadi saya maksud, sabar dan syukur menjadi kunci keberhasilan seseorang fid dini wad dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu Najih? Bisa diterima Najih? Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, kita ke pertanyaan yang pertama. Kita ke Najih dulu. Pertanyaannya, 2 bulan terakhir, saya ambil contoh teman ketua kelas di sekolah ini, di kelas ini, 2 bulan terakhir Darwanto sudah tidak masuk sekolah sebagaimana biasanya. Sejak kakinya cedera saat bermain bola, ia senantiasa mengeluh dan sering marah-marah karena kakinya yang tak kunjung sembuh. Bagaimana pendapatmu, Ajih ya, terhadap sikap Darwanto tersebut? Jelaskan. Yang lain siap-siap kelompoknya Najih? Ya Pak. Ya. Mungkin dari kelompok saya dulu yang mau mewakili. Dari kelompoknya Najih dulu. Saya tadi sudah bertanya tentang materi. Ya. Alfiani coba. Bisa dibaca lagi pertanyaannya? Alfi. Mic-nya Bu, mic-nya, mic. Ya siap Pak. Tak baca coba, dulu lagi. Baca dulu, baca sendiri, nanti dijawab. Coba. 2 bulan terakhir Darwanto sudah tidak masuk sekolah sebagaimana biasanya. Sejak kakinya cedera saat bermain bola. Ia senantiasa mengeluh dan sering marah-marah karena kakinya yang tak kunjung sembuh. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Darwanto tersebut? Jelaskan. Ya. Menurut pendapat saya Pak Guru, Darwanto itu dia itu harus sabar. Harus sabar. Sabar, nggih. Kenapa? Harus sabar. Ya, karena dia itu sedang ditimpa musibah, yaitu dengan kakinya yang cedera. Karena yang namanya musibah itu adalah ujian dari Allah, maka kita sebagai manusia harus bersabar. Nah, ketika Darwanto itu sabar dalam menghadapi ujian, apa balasan bagi dia? Balasannya gimana Pak?
Ketika Darwanto bisa melewati ujian ini, apa balasan bagi Darwanto? Balasannya mendapatkan pahala. Mendapatkan keberhasilan ya. Oh iya Pak. Betul. Maka khairan lahu. Baik, jawabannya bagus. Boleh? Pak Guru tanya. Iya. Silakan. Nah, Najib ini ya. kan kalau kita bicara dengan sabar, contohnya hanya musibah saja. Apakah tidak ada contoh sabar selain dari musibah? Contoh sabar selain dari musibah. Kalau menurut Pak Guru ya banyak. Apa Pak? Selain apa tuh Pak? Apa Pak? Kok saya seringkali membaca kok kalau sabar itu biasanya ketika mendapatkan musibah, itu kebanjiran, kebakaran, orang tuanya meninggal, sabar. Selain musibah ada nggak Pak? Ada banyak. Kalau dikasih kaya Pak, sabar. Syukur. Harus bersyukur. Itu kan tadi dua sifat itu adalah ujian semua. Saya jawab dulu pertanyaannya Najib ya. Untuk ujian di mana kita harus sabar, tapi bukan musibah, banyak sekali Najib. Nanti kalau Najib sudah berumah tangga ya, misalkan nanti sudah besar menikah, sudah berumah tangga seperti Pak Guru ya, punya istri, punya anak, ya. Nanti anaknya minta jajan banyak sekali. Sabar. Anaknya rewel terus. Nah itu salah satu kita harus sabar. Itu bukan musibah kan? Ngomong anak, ngomong istri itu termasuk sebuah kesabaran. Itu contoh umpamanya gini Pak Guru. Yang berhubungan Arif. Pak Guru punya istri yang kedua itu juga sabar. Iya. Harus sabar. Arif, jangan bicara yang enggak dulu lah. Atau dulu masih istri dua. Kalian masih kecil kalau kelas 7 MTS, belum layaknya bicara yang itu orang dewasa ya, Arif ya. Boleh ya. Pak Guru tanya. Pak Guru. Ya gimana Bah? Bah dulu. Sabar dalam masalah ibadah Anda nggak Mbak? Sabar dalam masalah ibadah. Sabar dalam masalah ibadah. Sabar itu sabar ala to'ah itu gimana Pak maksudnya Pak? Begini, contohnya begini, ketika kita bulan puasa Pak ya, bulan puasa kita kan menjalankan puasa Pak. Tapi ketika kita jalan kok warung buka, ya. Itu termasuk menyabarkan diri apa enggak Pak? Apakah sabar itu terkait dengan musibah? Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali ono wae. Pak, kayaknya belnya udah bunyi. Pak. Jadi intinya begini. Belnya sudah bunyi kayaknya. Tuh, sebentar lagi. Terima kasih Najib ya. Najib bagus, pertanyaan bagus. Kritikus sekali ya. Kita lanjut ke intinya yang pertama, sabar itu ketika ditimpa musibah gitu ya. Dan ketika bisa melewati musibah itu dengan sabar, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2, saya baca dulu pertanyaannya. Ini lakone ketua kelas di kelas 71 ya, Darwanto lagi. Saya baca dulu, prestasi Darwanto sangat luar biasa. Berbagai kejuaraan yang ia ikuti hampir selalu dapat dimenangkan. Ia selalu mengucapkan hamdalah saat ia dinyatakan sebagai juara. Apakah ungkapan syukur Darwanto tersebut sudah cukup? Darwanto sendiri bisa jawab atau tidak? Darwanto, halo. Halo, masuk Pak. Mohon maaf ya Darwanto ya, nama kamu sebagai ketua kelas selalu saya sebutkan. Pertanyaan kamu akan saya lempar ke Fitri Hajaroh. Ada nggak Fitri? Fitri, halo. Fitri? Kamu Kayaknya lagi keluar kayaknya Pak. Keluar nggak izin. Ini kalau tidur Pak. Ini nanti Sholat, panggil saja di BK ini. Saya sering nggak suka ini kalau sedang pelajaran keluar. Ya, Pak. Saya ganti. Pertanyaannya untuk Anwar ya. Saya ulangi pertanyaannya Anwar, tolong dijawab. Prestasi Darwanto sangat luar biasa. Berbagai kejuaraan yang ia ikuti hampir selalu dapat dimenangkan. Ia selalu mengucapkan hamdalah saat ia dinyatakan sebagai juara. Apakah ungkapan syukur Darwanto tersebut sudah cukup, Anwar?
Menurut kamu? Belum, Pak. Kenapa? Ya itu minimalis, Pak. Ya dikasih itu minimalis, Pak. Dikasih alasan yang lengkap. Alhamdulillah itu awalan, Pak. Terus seharusnya bagaimana? Seharusnya selain dengan hamdalah, Darwanto nraktir saya, Pak. Ya itu cocok. Bagi mesti rasa syukurnya, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak. Oke. Zainal. Zainal, saya mau tanya Zainal. Zainal, perhatikan. Iya, Pak. Tadi pagi sudah makan, Pak. Ayo, Pak. Saya mau tanya dulu, tadi pagi sudah makan apa belum, Zainal? Belum, Pak. Kalau belum makan dan kamu mau menahannya, itu termasuk apa? Sabar, Pak. Nah, kalau Zainal masih mau bersabar, akan dapat apa, Zainal? Dapat makanan. Dapat pahala, Zainal. Oke, saya tanya lagi. Pak. Nanti kalau istirahat kan dapat makanan, Pak. Zainal, ya nanti beli sendiri ya. Tapi yang jelas harus sabar ya, karena sabar itu kunci keberhasilan. Satu lagi yang terakhir, Alfiani sebelum berangkat sekolah makan sama apa, Alfiani? Sama kerupuk tadi, Pak. Sama kerupuk. Ada yang makan sama ikan nggak? Ada, Pak, saya. Ya. Bahaudin, tadi pagi sarapan pakai ikan. Kamu merasa senang nggak? Bahaudin, ya? Apa yang kamu rasakan ketika bisa makan dengan lauk ayam? Waduh, syukur banget, Pak. Bagaimana kamu mengapresiasikan, memanifestasikan rasa syukurnya? Nah, kita bagi sama teman, nggak dimakan sendiri. Siapa yang dibagi? Beneran nggak? Bohong, Pak. Saya nggak dikasih bagian, Pak. Berarti betul ya, nggak dibagi. Tapi intinya adalah Alfiani makan hanya dengan kerupuk, sabar ya, dinikmati. Zainal dari pagi belum makan juga sabar sampai saat ini. Dan yang terakhir Bahaudin makan dengan ayam, baca basmalah, baca hamdalah, dan juga dibagikan kepada Anwar. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya anggap sudah cukup. Dan intinya adalah sabar dan syukur kunci keberhasilan. Allah menurunkan dua sifat itu untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, maka bentuknya dia harus sabar. Dan ada orang yang diuji dengan kekayaan yang melimpah, maka ujiannya dia harus bersyukur. Ketika dia bersabar, itulah keadaan yang terbaik baginya. Allah akan memberikan pahala, dan ketika dia bersyukur, Allah akan melipat gandakan kekayaan-kekayaannya. Dan untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang bab yang selanjutnya, yaitu sifat dermawan dan sifat fikir. Untuk menutupi pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, jangan lupa saya ingatkan lagi, pelajari di rumah, ya, praktekkan di rumah. Apa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari, terapkan dua sifat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.